Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Takmir Masjid Baitul Muqaddimah Mukarramah Baitul Mukarramah gandean ya. Yang saya hormati para bini sepuh, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mukarramah. Saya berdoa semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan sore hari ini kita semua diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan kemauan untuk thalabul ilmi. Sudahlah seharian ini kita berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus. Sore harinya kita isi dengan kegiatan positif, yaitu thalabul ilmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk hamba yang diinginkan kebaikan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sudah hari kelima nggih. Mudah-mudahan lancar semua puasanya nggih. Sudah berkurang belum Bu nyeneni bocah? Sudah, alhamdulillah ya. Ya itu memang harus kita latih ya Bu, karena bulan Ramadan ini kita disuruh menahan hawa nafsu ingin menyeneni, ya itu memang harus ditahan sekali ya. Nah, kesempatan sore hari ini saya itu terbiasa untuk menyampaikan tema yang mungkin tidak sama dengan yang lainnya. Saya mohon dimaafkan di awal ya, karena mungkin pembicaraan saya nanti lebih kepada keadaan sekarang. Saya kemarin sempat ngisi di daerah Bambang Lipuro ketika saya menyampaikan ceramah dengan tema yang saya ambil dari tren yang sedang viral saat ini. Saya itu dibilangin, waduh Ustazah, itu temanya terlalu tinggi sekali, temanya nggak nyampe kami mikirnya gitu kan. Soalnya temanya saya pakai bahasa Inggris Bu. Nah mungkin itu yang bikin jadi nggak nyambung kali ya. Nah mau saya ubah ke bahasa Jawa, ya saya yang bingung nanti gitu. Jadi kita pelan-pelan ya Bu. Mungkin karena kita berada di lingkungan pedesaan, tapi itu tidak berarti bahwa kita nggak tahu apa-apa yang terjadi di luar. Bahwa Islam ini ya, aturannya, syariatnya itu berlaku sepanjang zaman. Jadi mulai tahun 0000 Masehi hingga besok akhir zaman, syariat Allah itu tetap nyambung. Maka mari kita melihat keadaan saat ini ya, untuk apa, sedikit membuka wawasan kita. Wah saya mah kalau bicara kayak gitu apaan itu, nggak nyambung saya nggak tahu itu apaan. Wong HP aja saya nggak pernah pegang. Nah ini persoalannya orang-orang tua biasanya ya. Kalau ngaji senengnya yang apa? Yang bicara tentang tauhid, akidah, itu seneng ibadah gitu ya Bu.
tapi lupa kalau kita ini hidup di masyarakat yang masyarakat itu selalu ada perubahan sesuai zamannya. Kadang kita nggak siap, sehingga ada yang terjadi kita bingung apa itu, kenapa itu, gitu. Jadi mari sedikit ya, saya di sini lebih senang untuk berbicara apa yang terjadi sekarang, karena biasanya yang terjadi sekarang itu dialami oleh anak cucu kita. Nah, kita sebagai orang tua wajib punya pemahaman ini. Biar apa? Ketika anak cucu kita itu masuk ke dalam tren atau kebiasaan itu, kita tahu itu benar atau salah. Kadang orang tua saking nggak taunya, akhirnya apa? Apa yang dilakukan anak dia diem aja, karena nggak paham itu benar apa enggak, gitu ya. Jadi kali ini saya mengangkat tema adalah menjaga keimanan di era modern. Saya pakai bahasa Indonesia, apakah bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak? Bisa nggih? Jadi saya mau pakai bahasa Jawa, nanti malah jenengan nanti yang pusing. Jadi lebih baik saya pakai bahasa Indonesia, nggih? Bahasa persatuan, nggih? Nah, saya berbicara tentang menjaga keimanan di era modern. Ini nggak perlu perkenalan lagi ya Bu? Rasanya kita udah pernah kenal ya? Ya. Oke. Kita berbicara tentang zaman modern. Sekarang kita berada di zaman modern atau orang bilang zaman internet. Yang semua udah dikaitkan dengan internet. Bien nek arek gawe KTP, kita kudu pergi kemana Bu? Kelurahan C, nanti dipoto C, ya kan? Nah, terus isi blanko, ya kan Bu? Saiki mboten. Sudah lebih canggih, cukup foto di rumah, nanti kirim kita isi blanko itu lewat internet. Masih banyak di kono kuwi ya wis. Ora dong. Jadi tapi bagaimana lagi? Kita ada di zaman yang seperti ini. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah memprediksikan, artinya sudah memberitakan tentang kondisi zaman modern ini. Rasulullah SAW bersabda, saya pakai Indonesianya aja biar cepet ya. Tidak akan terjadi kiamat, sehingga zaman semakin cepat berlalu, sehingga 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti api yang membakar pelepah kurma. Api yang membakar pelepah kurma itu cepet banget Bu. Apa meneh pelepah kurmanya tuh kering, garing, selesai. Sekarang kita berada di zaman yang kayak gini nggak? Rasanya, baru juga kemarin ketemu kok saiki, biasanya gitu. Perasaan, alah kok saiki wis gede, wingi kae masih sakmene, kok saiki sakmene. Sekarang itu apa-apa rasanya cepet. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Kadang kita tuh nggak ngerasa-rasa, aku biar ki masih kuat loh yang duduk lama kuwi. Saiki kok wis ora ya. Saiki nek duduk sebentar aja pinggangnya kok udah cepet-cepet. Lek mlaku saiki ki jalan sithik wae kakiku udah senut-senut. Nek biyen ki ora ki ora kroso. Usia bertambah nggak terasa sekarang tuh. Ini Nabi sudah prediksikan. Fenomena ini bisa diartikan sebagai apa? Percepatan kehidupan yang tidak ada berkah. Jadi waktu berlalu begitu saja tanpa ada keberkahan di dalamnya. Zaman sekarang, ya. Sekarang apa-apa semuanya udah cepat Bu. Kalau dulu, taruhlah kita mau masak apa Bu yang lama Bu? Gudeg ya. Sekarang udah ada gudeg instan Bu. Ya, bubur udah ada yang instan. Cuman siram air panas sudah jadi bubur. Ya, popok anak bayi biyen pakai kain, kita orang tua nyuci, sikat semua. Sekarang enggak Bu, tinggal ditempelin doang. Buang, gitu kan. Ini sekarang seperti itu kehidupan kita.
Apa-apa dibuat cepat. Sampai-sampai anak-anak kita yang masih sekolah pun sekarang kalau ngerjain PR paling susah. Kenapa? Gak mau lama. Setelah apa sibuk main? Waktu Anda sendiri sih ngomong. Gitu. Sekarang kita itu waktunya berlomba-lomba dengan media sosial. Kita bersaing dengan HP. Ya. Ini aku orang pegang HP, iya jenengan gak pegang HP, ini putu pegang gak? Anaknya pegang gak? Saiki anak lebih banyak pegang HP timbang ngobrol dengan orang tua. Inilah zaman yang sedang kita lalui saat ini. Miris gak Bu kayak gitu Bu? Kita seakan-akan sama anak udah gak kurang kenal. Ya enggak? Maunya dia apa kita udah gak paham kecuali apa? Maunya HP. Anak nangis sekarang apa Bu hiburannya? HP. Putu rewel apa Bu? Apa hiburannya Bu? HP. Bapak rewel apa Bu? HP ya kan? Itu ya. Jadi sekarang ini perhatian anak-anak kita, bahkan pasangan kita, bahkan kita sendiri perhatiannya semua terhadap. Kalau udah pegang HP lupa waktu gak Bu? Ya. Iya, makanan kadang gosong ya kan, anak urung mandi ya kan. Ya. Kata mamanya pokoknya hari ini saya mau nyuci pakaian, setelah itu jemur, setelah itu saya mau pergi ke pasar, mau masak ikan goreng, mau masak ini. Pegang HP hilang semua itu rencana. Kaget-kaget udah siang. Kaget-kaget suami udah pulang. Udah. Kita banyak terdistraksi dengan HP. Inilah zaman kita sekarang. Makanya jadi berasa cepat berlalu. Ini sudah disampaikan oleh Nabi ya. Kemudian yang kedua, ciri zaman modern yang Nabi Muhammad sampaikan adalah apa? Semakin banyak pasar. Pasar offline mungkin iyalah, pasar offline gak begitu lagi banyak. Kadang udah mulai sepi ya kan? Iya. Tapi coba jenengan buka HP, klik yang namanya Shopee Food, klik namanya TikTok Shop, klik namanya udah banyak ibu ya. Yang jadi penjual online di seluruh dunia ini udah lebih dari jutaan. Sekarang namanya pasar, kata Nabi apa? Di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya pasar. Nek bapak-bapak mungkin gak begitu akrab dengan Shopee ya, tapi ibu-ibu bentar-bentar, oh bapak-bapak juga ada. Oh iya, bapaknya jenengan apa pribun? Sebentar-sebentar paket, bentar-bentar paket, gitu ya. Bahkan kita sekarang lebih nyaman untuk belanja di online. Walaupun ujung-ujungnya nanti ada juga yang ketipu. Banyak ya. Nah, ini Nabi sudah memberitakan semakin banyak pasar. Maka Nabi bilang apa? Tanda-tanda kiamat. Jadi mau bagaimanapun juga Bapak Ibu, kita sekarang sudah ada di akhir zaman. Gak tahu kapan kiamatnya, tapi sebaiknya informasi yang Nabi sampaikan ini kita jadikan pengetahuan untuk mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Ya enggak? Pentingnya kita punya ilmu biar apa? Bisa membedakan mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Itu pentingnya ilmu. Wah, nek ngerti koyong ini aku rada datang pengajian. Jadinya nek di pengajian aku malah diseneni tiap hari buka HP untuk blonjo. Mending rasa pengajian bener orang ngerti ilmune. Lah, nek alasannya tidak mau ngaji biar gak punya ilmu, sesok ditanya Allah, aku ora ngerti. Lain lagi nanti di hadapan Allah, kamu saya kasih mata, kamu saya kasih tangan, saya kasih telinga, hati, kamu apakan itu tuh? Nek enggak digunakan untuk belajar. Ya. Kemudian yang berikutnya apalagi? Tanda
tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat, Nabi bersabda seperti ini. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Bener gak ini Bu sekarang? Sudah terjadi Bu? Sering banget kita dapat telepon isinya nih nipu. Saya dari BRI, jenengan begini dan begitu. Ujung-ujungnya kena tipu. Ya. Rasulullah bilang seperti tadi, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Pada saat itu pendusta dipercayai, sedangkan orang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercayai, sedangkan orang amanah malah dianggap berkhianat. Dan pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Kemudian ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang yang bodoh dalam agama berbicara tentang urusan orang banyak. Sekarang udah kejadian belum Bu? Bapak-bapak udah kejadian belum sekarang Pak? Sampun, wis banyak. Ya. Sudah dengan mata telanjang kita bisa ngelihat penipuan-penipuan itu. Tapi arek gimana meneh? Kita ada di dalamnya, bahkan kalau tanpa ilmu kita terjerumus ikut mendukung penipuan. Inilah sekarang zaman yang sedang kita hadapi. Ini yang mereka bilang zaman modern, zaman dimana secara teknologi itu maju berkembang. Kita apa yang terjadi di Amerika kemarin waktu kebakaran besar di Los Angeles, kita digandean, ngerti nggak Bu? Ngerti. Padahal Bu ini nang Los Angeles. Ning gandean iso ngerti nang apa? Ada HP. Kejadian apa yang terjadi di Jakarta? Kira-kira nang gandean ngerti ora? Ngerti. Semua karena teknologi. Kita mau menolak teknologi tapi nggak bisa Bu. Wong kita ada di dalamnya. Maka gimana? Aku pokoknya nggak usah tahu apa-apa. Ya nggak bisa juga Bu. Keinjak nanti. Ya. Malah kita yang kena tipu terus nanti. Karena nggak tahu apa-apa. Maka ini sekali lagi pentingnya ilmu. Ya. Maka di akhir zaman itu kata Nabi ada Ruwaibidah. Dia itu orang bodoh tentang agama tapi berbicara urusan orang banyak. Sekarang ada orangnya Bu? Banyak. Mereka yang Ruwaibidah ini bicara dipercaya orang banyak yang memang juga orang bodoh. Didukung. Sekarang jenengan udah tahu belum yang ada kegiatan ngaji pakai acara joget-jogetan? Udah pernah ikut belum Bu? Oh belum. Rencana ikut gimana? Jangan ya Bu, karena Nabi Muhammad tidak pernah ngajarin. Ya, kita mengikuti contohnya siapa Bu? Nabi Muhammad. Ya, jadi sekarang gampangnya gitu aja. Kalau ada Ruwaibidah ini bicara tentang agama atau urusan orang banyak, kita lihat Nabi buat seperti itu juga apa enggak? Sekarang nih pengajian tuh ada Bu yang pakai acara jogetnya diginiin. Jadi sebelum ngaji gini-gini dulu. Ada itu tuh. Bahkan sekarang udah pakai DJ Bu, disc jockey katanya tuh. Musiknya itu yang bendong kayak gitu Bu. Mau pengajian Bu, kayak gitu dulu. Ya. Tapi kita yang punya iman, punya ilmu, tahu Rasulullah nggak pernah ngaji model kayak gitu, maka jangan diikuti. Lah, tapi anakku pergi. Nah ini pentingnya orang tua tahu kalau yang namanya pengajian model kayak gitu nggak pernah dicontohin Nabi. Maka ketika anak kita mau pergi ke tempat-tempat seperti itu, ingatkan. Coba lihat di sini, yang datang pengajian anak muda ada nggak Bu? Rata-rata udah keriput semua. Cari yang kenceng agak susah ya. Ada satu di sini. Udah PKB ya Bu. Nah inilah suatu keadaan yang sebenarnya prihatin harusnya kita tuh, ya. Anak muda kita nggak ada di masjid sekarang Bu yang dengar pengajian. Kenapa?
Coba kenapa coba Bu? Memang dengerin ngaji cuman gitu-gitu aja. Udah gitu belum lagi kalau yang bawain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ayah sama. Udah ngantuk aja bawaan. Anak muda kita nggak ada nih Bu. Ini kira-kira 10-20 tahun yang akan datang masih bisa kosong nih. Kalau kayak gini terus bawaannya. Ya. Saya mau tanya, ini anak mudanya pada kemana Bu? Di luar. Ini mic-nya sampai di luar gak Bu? Oh alhamdulillah kalau begitu saya besarin lagi Bu suara saya. Nah, biar yang di luar dengar ya. Nah, itu keadaan yang ketiga yang sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya Bu, ada lagi nih, ya, bahwa zaman modern sekarang ini menjadikan apa? Pinjol. Tahu pinjol Bu? Pinjaman online. Judol, apa Bu? Judi online, ya kan? Merajalela. Saiki orang dibuat mudah untuk pinjem. Cukup setor KTP wis rampung. Langsung dapat pinjaman 5 hingga 10 juta dengan tenor 10 hingga 12 bulan katanya. Ya. Ini nih, sekarang ini nih semakin merebak. Banyak tapi hasilnya apa? Banyak kita dengar berita bunuh diri. Karena apa? Pinjol. Rumah tangga retak karena judol. Ya. Ini yang sekarang sedang kita hadapi. Zaman modern yang dibilang orang zaman teknologi, inilah yang sedang kita hadapi. Kita diserang secara akidah, kita diserang secara akhlak. Tapi banyak orang yang gak paham. Banyak orang tua juga yang gak peduli. Karena apa gak peduli? Gak tahu. Jarang-jarang hal-hal kayak gini dibahas di pengajian. Benar gak Bu? Iya. Jarang. Kita merasa lebih penting menyelamatkan diri sendiri dengan berbicara apa? Akidah untuk diri kita sendiri. Tapi lupa bahwa kita punya anak cucu. Bahwa Nabi sudah mengingatkan kita untuk mempersiapkan anak cucu kita. Jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Lemah itu baik lemah dalam keadaan lemah akidahnya maupun ekonominya. Ini kalau orang tua tidak tahu kondisi internet, kondisi zaman teknologi itu kayak apa, anak-anak kita yang terjerumus Bu. Ya. Nah, sekarang kita cari tahu apa aja sih dampak dari zaman modern ini. Tadi kita udah dikasih bayangan ya, Rasulullah sudah menginfokan tanda-tanda zaman modern kayak apa. Sekarang kita cari tahu dampaknya apa sih zaman modern itu. Satu, menghadirkan distraksi atau peralihan yang cukup besar. Sekarang Bu, yang namanya media sosial, ada namanya YouTube, ada namanya Instagram, ada namanya Facebook, terus ada TikTok, ada X. Nah ini Ustazah Nida hafal ini. Tenang Bu, tenang. Ini kita hafal untuk memberikan ilmu ya. Itu sekarang banyak anak muda kita itu paham banget dengan media sosial itu. Nah orang tua di sini yang paham X siapa Bu? Coba yang bapak-bapak ada yang paham X? Aplikasi X? Coba tanya anaknya. Mesti anaknya tahu X itu apa. Itu peralihan, dulu itu namanya Twitter, sekarang jadi X. Nah, media sosial, kemudian game. Anak cukup pegang satu HP Bu, tapi yang namanya game banyak nggak di HP? Banyak banget. Sampai lupa waktu. Ya kan? Ya. Kalau udah pegang HP, rebahan di kamar, nek orang tua manggil kira-kira nyaut orang Bu? Enggak. Ini kayaknya memang jadi persoalan sekarang ini ya. Iya kan? Kalau udah dipanggil nek nggak berulang-ulang nggak
persoalan umat itu memang, ya. Hiburan, Bu. Buka HP aja. Segala macam bentuk penyanyi ono nang kono, Bu. Lawakan, terus apa, hal-hal konyol banyak di dalam HP. Coba tanya Bapak. Gimana, Pak? Oh, enggak, Bapak katanya enggak. Coba tanya anaknya, Bu. Sekali-sekali ngintip deh apa yang dilihat anak. Ya. Hal-hal ini tadi, media sosial, game, hiburan, kira-kira melalaikan kita dari ibadah enggak, Bu? Sholat udah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya langsung makan enggak, Bu? Bapak langsung makan enggak, Bu? Ya. Inilah tantangan kita sekarang. Rasanya aduh, bentar belum qomat. Kalau udah qomat bentar dulu, belum juga rakaat 1. Kira-kira kayaknya belum selesai salam dah ini. Udahlah, berangkat paling pojok. Ini gara-gara HP, teknologi. Kita didistraksi dengan hal-hal ini. Dan itu memang disengaja oleh musuh-musuh Islam. Agar umat Islam walaupun banyak, tapi nggak kuat akidahnya. Ini tuh sudah diberitakan Nabi juga, di akhir zaman nanti umat Islam itu banyak bagaikan buih di lautan. Nih buih di lautan punya kekuatan nggak, Bu? Enggak. Oh itu aja udah langsung mencar, hancur. Kita nggak punya kekuatan walaupun banyak. Ini Nabi sudah beritakan hal ini. Karena apa? Karena ini tadi kita disibukkan dengan melihat media sosial, hiburan, game. Bahkan gara-gara itu kita lupa untuk yang namanya silaturahmi. Terkadang udah asik lihat HP, jamnya, ini bentar lagi ada pengajian buka puasa. Tapi ini hampir. Akhirnya lebih sibuk lihat HP timbang datang pengajian. Ini kondisi kita sekarang. Dampak yang terjadi dari zaman teknologi. Dan anak-anak kita yang paling menjadi korban. Kita orang tua mah udah gak punya keinginan melihat duniawi, bener gak? Iya. Apa sih, udah gak penting. Nih anak kita di masa mereka usia labil, masih mencari jati diri, ya mereka melihat itu yang di HP, dan itu dijadikan contoh untuk dirinya. Ini persoalan kita sekarang nih. Tidak mudah, Bu, hidup di zaman ini. Tapi pasti Allah tuh punya maksud kenapa kok usia kita sampai di zaman ini. Kita dianggap mampu untuk mendidik anak-anak kita. Kita dianggap mampu untuk membawa keluarga kita masuk ke dalam surga. Amin. Ya. Yang kedua apa ya? Tadi ya, bahwa kita sudah disibukkan dengan media sosial, dengan game, dengan hiburan. Padahal jelas-jelas Allah ini sudah mengingatkan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta ya. Ini ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Allah tuh udah mengingatkan kita, janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya melampaui batas. Orang tua monggo, nek panjenengan sudah mampu mengawasi diri sendiri, sekarang waktunya mengawasi anak-anak. Arahkan mereka untuk bisa memanfaatkan teknologi itu supaya tidak termasuk orang yang dilalaikan. Ya, ini sudah diperingatkan sama Allah ini nih. Ya, kalau kita aku kini arek ngingatkan anaknya lebih pintar kok, malah aku sing jadi diomong macam-macam aku. Jangan, Bu. Tetap berusaha untuk mendakwahkan. Apapun yang terjadi kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan anak cucu kita.
gitu ya. Nah, berikutnya dampak era modern yang kedua yaitu apa? Hadir dalam bentuk godaan moral. Anak-anak sekarang sudah dibilang, sekarang itu yang namanya sopan santun udah sangat kurang. Bu, di YouTube ya, apa di TikTok itu malah yang mengajak kepada ketidakbaikan itu malah yang jadi viral-viral. Ada influencer itu yang ngajak untuk membenci guru. Dia mengatakan bahwa semua guru itu adalah tukang korupsi. Ini malah disukai oleh anak-anak muda kita, anak-anak kita yang baru mulai muncul SD, SMP, SMA loh Bu. Ini loh, akhirnya apa? Mereka terhadap guru gak ada lagi rasa hormat. Guru mau pulang sekolah kuncinya diambil, gurunya diteriakin. Ini yang terjadi sekarang. Mereka yang maaf, berpakaian tidak normal justru sekarang dijadikan apa? Idola oleh anak-anak kita. Ini hal yang sangat memprihatinkan. Cuman kita orang tua karena nggak pegang hati, jadi kita nggak tahu apa yang anak kita lihat, apa yang dia jadikan idola. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kalau dulu banyak anak, banyak rezeki. Sekarang Bu, satu anak mumet, dua anak lebih pusing, tiga anak akhirnya apa? Muncul yang namanya kampanye free child. Gak mau punya anak, menikah tapi tanpa anak. Itu yang terjadi saat ini. Dan banyak pemuda kita, banyak anak remaja kita yang mendukung hal itu. Dulu jaga anak perempuan mesti sangat hati-hati. Sekarang Bu, gak hanya anak perempuan, anak laki lebih bahaya. Sekarang yang namanya buaya makan jeruk makan jeruk itu sudah biasa sekarang tuh. Bahkan mereka dengan adanya teknologi tadi lewat HP mengkampanyekan kehidupan yang gak lazim itu di akun mereka dan ditonton orang banyak. Akhirnya ada yang mendukung. Sekarang yang namanya anak laki dandan itu udah bukan hal yang aneh Bu. Ke sekolah Bu sekarang pakai lipen, pakai pemulas pipi, pakai bedak alis diberapiin. Itu sekarang kondisi anak-anak yang sekarang sekolah tuh kayak gitu sekarang. Kalau dulu pakai baju tertutup Bu, itu biasa ya kan? Kita dari adat budaya Melayu itu kan pakai baju kurung ya dulu-dulunya itu ya. Sekarang enggak Bu. Semakin terbuka semakin asyik. Itu sekarang. Jilbab, pakai Bu. Itu kemarin sempat saya ngeliatin dia pakai jilbab, nih senam di tempat gym, pakai celana pendek Bu. Boh juga itu maksudnya apa kayak begitu tuh. Niatnya apa juga nggak tahu juga. Tapi yang bikin bahaya apa Bu? Dia videokan hal itu dan dia sebar di media sosialnya. Dan itu menjadi apa? Tontonan anak-anak kita. Jadi orang tua ini harus memahami yang namanya pakai jilbab tutup aurat untuk anak perempuan, yang benar yang kayak apa, itu yang harus dipertahankan. Islam memang sekarang sudah mulai asing Bu. Ya, semakin banyak anak semakin bikin pusing. Makanya orang sekarang lebih milih punya anak satu, kalau enggak dua. Mohon maaf, teman saya yang kepala sekolah itu sampai dia bilang begini, kami sekarang sekolahan susah cari murid. Karena apa? Tingkat kelahiran tuh menurun. Jadi anak-anak TK-nya tuh udah berkurang banyak. Beberapa sekolah bahkan udah tutup karena nggak punya murid.
Karena apa? Nggak ada lagi orang tua yang mau melahirkan, perempuan nggak ada lagi yang mau melahirkan, Bu. Ini yang terjadi saat ini, zaman modern. Berikutnya, dampak era modern yang ketiga. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu, itu tadi yang dampak 2 tadi kira-kira udah terjadi di Gandean belum ini? Ya. Oh sudah ya? Allahu Akbar. Berarti dakwah kita ini harus semakin ditingkatkan lagi nih ya. Kalau bisa itu dakwahnya ki yang memang menyentuh hal-hal yang terkini gitu loh. Supaya apa, kesadaran itu muncul dan paham, oh ternyata itu tuh yang terjadi sekarang. Ya. Yang ketiga nih, terlalu tergantung pada teknologi. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebaik-baik takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu yang bagaimana? Islam itu yang sholat. Perhatikan ya, Islam itu yang sholat, bukan yang di KTP, tapi yang sholat. Maaf ya, maaf. Jadi kalau tidak sholat, bukan Islam. Nabi udah bilang, batas tipis antara seorang muslim dan kafir itu ada pada sholat. Sekarang jawab aja pada diri sendiri. Aku, pasanganku, anak-anakku, putuku, ono sing ora sholat ora? Ne ono, berarti kita dakwahnya harus lebih baik lagi. Jangan sampai kita dipisahkan di akhirat kelak hanya gara-gara sholat. Mau kayak apapun terserahlah nak kamu tuh, sing penting sholatnya jangan ditinggalkan. Nih orang tua saiki lebih mengutamakan ilmu dunia. Anaknya urung iso moco, tapi ini Ibu Budi misalnya, itu lebih khawatir ketimbang anaknya belum bisa iqra. Nyatanya apa? Banyak dibuka TPA, banyak dibuka tempat-tempat ngaji, anaknya nggak dibawa. Karena apa? Anaknya nggak mau ngaji, maunya main HP. Ya udah, orang tua bilangnya apa? Aku nggak bisa, soalnya nanti dia ngamuk. Timbang dia ngamuk ya udahlah. Nah ini, ya. Kita saat ini terlalu tergantung pada teknologi. Orang tua lebih khawatir ketika anaknya nggak dapat prestasi dunia, nggak juara 1 di kelas, tapi tidak khawatir ketika anaknya tidak sholat, anaknya belum tahu ngaji. Ini harus diperhatikan benar. Coba nanti pulang dites anaknya udah bisa ngaji apa belum. Coba dilihat anaknya itu selama puasa. Jangan lagi kita biasakan mereka yang penting kamu puasa, belum sholat gak apa-apa. Kebalik Bu, kebalik ya. Kamu gak puasa apa-apa, sih penting kamu sholat. Ya. Karena yang ditanya pertama kali itu bukan puasanya, tapi apa Bu? Sholat. Itu ditanya di alam kubur Bu. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan yang lainnya, masih di dalam kubur itu yang ditanya pertama sholat. Nek jawaban sholat aja enggak, itu udah yang lain enggak kepake. Maka perhatikan sholat anak-anak kita ya. Nah, dari yang kita sudah tahu betapa kita saat ini sedang berada di dunia yang benar-benar memporak-porandakan akidah kita kalau kita enggak menjaga diri kita ya. Segala godaan yang ada terutama dari HP ini, ya kan? Ini harus gimana caranya supaya kita jangan terjerumus terlalu jauh. Lah kayak begitu berarti nggak usah punya HP. Enggak juga Bu. Teknologi itu Allah ciptakan juga untuk kita manfaatkan, ya. Bukan berarti terus kita langsung kayak hidup di dalam gua nggak tahu apa-apa tuh, enggak. Tetap manfaatkan teknologi untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri pada Allah.
Nah, mumpung ini bulan Ramadan, ya kan? Bulan Ramadan, bulan dimana Allah perintahkan kita untuk puasa, la'allakum tattaqun. Biar kalian itu bertakwa. Bertakwanya yang mana? Yang tadi saya bilang, bertakwanya yang yang sholat. Ya, yang sholat. Nah, memanfaatkan momentum Ramadan di mana Allah memberikan motivasi, segala perbuatan baik akan dilipat gandakan balasannya, ya kan? Ya. Siapapun itu, mau sekecil biji zarah pun itu akan diberi balasan oleh Allah. Amalan sunnah dinilai amalan wajib. Amalan wajib akan dibalas berlipat ganda 700 lipat. Memanfaatkan Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita untuk lebih dekat pada Allah. Perbanyak baca Quran. Baca Quran udah bisa, baca artinya, Bu. Ya, baca artinya udah bisa, coba pahami maknanya. Ya. Kemudian apa? Coba rutinkan pengajian, ada pengajian tiap hari, datang Ibu. Ngerti nggak ngerti, datang. Ya, minimal kita berada di lingkungan orang-orang solih. Itu udah dapat pahala, udah jenengan niat aku mau pergi ngaji di masjid lah. Walaupun nanti sampai di sini juga senderan, yo ngantuan, ora apa-apa. Sing penting dapat pahala. Dinilai oleh Allah itu jihad fisabilillah mereka yang pergi menuntut ilmu. Ya. Kemudian apa? Manfaatkan teknologi itu untuk berbuat hal-hal yang positif. Mereka yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang salah, kita orang-orang yang paham Islam ini gunakan teknologi untuk mendakwahkan hal-hal yang benar. Jadi saling bersaing. Itu Dan yang ketiga, berkumpul dengan keluarga. Ramadan saatnya kita kumpul keluarga, benar? Semuanya mesti sama-sama menunggu azan maghrib, benar? Kalau sudah menjelang azan maghrib kan bahagia semua, ya kan? Mau marah aja udah nggak niat gitu ya, udah nggak ada keinginan untuk marah-marah. Ya udah, manfaatkan Ramadan ini, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan komunitas, kumpul dengan tetangga di masjid untuk sama-sama lebih mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara apa? Tholabul ilmi. Saling mengingatkan. Walaupun tema kajiannya ulang-ulang gitu terus, toh Al-Quran juga diulang-ulang. Untuk apa? Biar makin tancap di kepala kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada akhirnya kotak putihnya sudah mulai datang. Keliru. Iya, saya terdistraksi saya jadinya ya. Tehnya udah mulai tersebar ya. Maka marilah kita akhiri kegiatan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa membawa pencerahan dan juga bisa menjadi ilmu untuk panjenengan semua, matur nuwun. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk kebaikan kita bersama. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak MC.